firman-Mu secara pribadi kepada dia. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang memiliki telinga dan sanggup untuk mendengar Engkau secara pribadi. Berkata-kata, berbicara kepada dia secara pribadi. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ajaib perbuatan-Mu bagi kami. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Allah yang besar, Allah yang sanggup kami percayai, Allah yang layak untuk kami andalkan, Allah yang tinggi, Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau sudah menyiapkan kami dengan kami bangun di pagi hari dan kami hadir ke tempat ini. Kami mau sama-sama bersekutu dengan saudara seiman, tapi terlebih itu kami juga mau mendengar Engkau berkata, berbicara kepada kami. Karena itu Tuhan, di waktu yang sudah kami siapkan ini, mari Roh Kudus pimpin kami, tolong kami, mampukan kami, supaya kami punya pemahaman yang benar akan pribadi-Mu. Saat kami mendengarkan firman-Mu, saat kami merenungkan firman-Mu, kami punya pengenalan yang baru akan pribadi Tuhan. Kami punya pemahaman yang baru akan kebenaran. Dan lebih daripada itu, kebenaran itu memerdekakan bagi kami. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini. Mari Tuhan berbicara dengan cara-cara yang sederhana di tengah-tengah kami, umat-Mu yang sederhana di Lembang ini. Pimpin kami Tuhan, supaya sungguh ibadah ini adalah ibadah yang mengandung janji, dan ibadah ini memberikan kebaikan bagi kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang join di Zoom ya. Dan hari ini kita sama-sama akan kembali satu kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita sempat belajar bahwa kita adalah orang-orang yang mendapatkan warisan ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, minggu lalu kita dikatakan bahwa kita itu orang-orang yang mendapatkan warisan dari Tuhan. Warisannya berbagai macam kebaikan pastinya ya. Nah, minggu ini kita akan sama-sama belajar dan judulnya itu dikatakan mewarisi pikiran dan perasaan Yesus. Jadi warisan, kalau kita bicara warisan, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Sekitar 5 tahun yang lalu Bapak Ibu saya meninggal ya. Kemudian 1 tahun sebelumnya Bapak saya itu sudah sempat ngomong sama saya tentang apa yang dia harapkan dari tabungan dia punya. Deposito yang dia punya, harta dia yang dia punya gitu ya. Dia sempat sampaikan. Tapi 1 tahun sebelum dia meninggal itu dia sudah sampaikan kepada saya dan kepada kakak-kakak dengan adik saya. Tapi kami nggak begitu ngeh gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya nggak begitu ngeh gitu ya. Nggak begitu dong gitu, nggak begitu menyadari bahwa ternyata itu sebetulnya dia sudah menyiapkan sesuatu gitu ya. Nah, di warisan itu disebutkan saya pengen si ini nanti dapat sekian, si ini dapat sekian dan sebagainya. Jelas dia dengan rinci gitu. Ya pastinya waktu ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, kami semua gak ada yang terfikir dengan warisan itu. Karena kami pikirannya masih adalah kedukaan, sedih gitu ya ditinggalkan. Tetapi pas sekian waktu sudah lewat ya kami harus mengatur kan. Akhirnya saya sebagai anak yang waktu itu memang dikasih kepercayaan sama bapak saya untuk pegang surat wasiat itu, saya bawa, saya sampaikan kepada kakak-kakak saya. Kemudian ya puji Tuhan ya kami rukun gitu ya, sehingga gak ada yang rebut-rebutan gitu ya. Kok kamu banyak banget, aku sedikit gitu, gak ada gitu ya. Jadi betul-betul kami ngikutin itu dan akhirnya apa yang dia inginkan, yang diinginkan oleh almarhum ayah saya, itu akhirnya terjadi gitu ya. Kami bisa atur dan itu memberikan manfaat bagi kami, keluarga demi keluarga. Nah, Tuhan pada saat dia meninggalkan kita di muka bumi dan dia kembali kepada Bapa di surga, dia juga mewariskan hal-hal yang baik ya. Jadi kalau dikatakan mewarisi,
itu ada dua sebetulnya. Kita yang memberikan warisan atau kita yang menerima warisan. Sebetulnya itu ya. Nah, coba kita lihat sedikit ya, mengulas sedikit firman Tuhan yang minggu lalu di Galatia 4 ayat 5-7. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi status kita begitu kita ditebus di dalam kuasa kebangkitan dan kematian Kristus, kita itu menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu ingat, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Coba kanan kiri kasih tahu. Ya, kamu tuh ahli waris loh. Salamin lagi, bilang OKB loh kamu, orang kaya baru gitu ya. Orang kaya baru loh ya. Ahli waris. Ya. Kita tuh ahli waris. Sadar enggak Bapak Ibu? Ya. Ya. Seperti cerita saya tadi waktu saya dapatkan warisan dari ayah saya gitu ya. Waktu kami lihat lagi surat wasiatnya, kami kaget-kaget. Oh ternyata ada ya gitu ya. Dan kami telusurin. Dan saya itu termasuk yang harus menelusuri dana yang dimiliki ayah saya di BRI. Karena bisa dibilang masa-masa akhir hidup dia, dana pensiunnya itu nggak berkurang sebetulnya ya. Masuk aja ke dalam tabungan itu. Karena apa? Karena memang kami anak-anaknya yang support dia sepanjang masa-masa akhir hidupnya gitu. Jadi pas lihat, wow ternyata ada ya gitu ya. Bahkan terkagum-kagum ternyata pas kita buka lagi ada biliet deposito yang kita tahu, oh ini di mana, di bank mana gitu ya. Sampai akhirnya kami harus cari-cari tahu gitu di bank mana gitu. Nah demikian juga kalau kita dikatakan sebagai ahli waris gitu ya. Itu harusnya membuat kita excited, membuat kita bergairah, membuat kita bersuka cita. Karena yang Tuhan wariskan bukan hutang ya. Ada juga orang tua yang mewariskan tapi yang diwariskannya hutang gitu ya. Bukan tabungan, bisa saja gitu. Tapi yang kita dapatkan dari Tuhan adalah warisan yang luar biasa. Amin. Bilang kanan kiri, kamu tuh OKB yang beruntung gitu ya. Orang kaya baru gitu kan ya. Beruntung kita ya. Kita bukan buntung tapi beruntung gitu ya. Nah sedikit saya bagikan ya. Di dalam KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, warisan adalah harta pusaka atau sesuatu yang diwariskan dari orang yang telah meninggal. Ya, warisan dapat berupa harta, ada nama baik juga dan lain-lain segala macam. Bisa juga dalam bentuk benda dan sebagainya. Itu loh yang kita terima. Waktu kita bilang kita ahli waris, kita tuh mendapatkan warisan dari Bapa. Nah, waris adalah orang yang berhak menerima warisan atau harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Harta yang saya dapatkan dari orang tua saya gak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya ujuk-ujuk ya, sekonyong-konyong. Kalau orang Solo bilangnya mbak betunduk gitu ya. Ujuk-ujuk Pak Gun bilang, Pak Marcel, saya punya hak dari warisannya Pak Suban. Nama bapak saya Pak Suban gitu. Gak bisa Pak Gun, gak bisa gitu. Apa buktinya Pak Gun? Dulu Pak Suban itu baik. Dulu Pak Suban itu wah bisa panjang lebar. Tapi gak ada di surat wasiat, gak ada. Gitu. Nah kita sudah masuk di surat wasiatnya Tuhan. Kita ada nama kita. Mas Reno ada gak namanya di situ? Ada ya. Yakin ya Mas ya? Yakin ya. Ada di situ namanya ya. Setiap kita ada nama kita di situ. Dan kita dapatkan ahli waris. Dan hari ini kita mau belajar apa sih yang Tuhan wariskan ya. Salah satu yang Tuhan wariskan adalah bicara tentang pikiran dan perasaannya. Pikiran apa yang dipikirkan Tuhan. Apa yang dirasakan Tuhan. Apa yang dia rindu-rindukan. Itulah yang dia wariskan juga bagi kita umat tebusannya. Dia tidak hanya mewariskan pada kita masa depan yang penuh harapan. Dia tidak hanya sekedar mewariskan pada kita pengenalan akan Tuhan. Dia tidak sekedar hanya mewariskan tentang penjagaan perlindungan. Tapi dia juga mewariskan pikiran dan perasaannya. Dan itulah yang mau kita pelajari. Apa sih pikiran dan perasaan Tuhan? Bagaimana supaya pikiran dan perasaan itu akhirnya benar-benar menjadi milik kita. Dan akhirnya bisa kita kerjakan
Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama satu firman Tuhan di Filipi 2. Filipi 2 ayat 1 sampai 8 kita baca sama-sama. Saya minta untuk Bapak Ibu kita membacanya bergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ya, sudah siap? Filipi 2 ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Sebentar supaya saya bisa lebih baca dengan jelas. Ayat yang pertama. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat kedua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Ini pernyataan Paulus melalui surat yang dia tulis kepada jemaat yang di Filipi. Kita lihat dulu sedikit background tentang jemaat Filipi ya, yang menjadi jemaat yang mendapatkan surat ini. Ya, jadi jemaat Filipi itu adalah jemaat yang dihasilkan oleh Paulus pada saat dia melakukan perjalanan misinya yang kedua. Ya, jadi kalau kita lihat di Alkitab, lihat sejarah Alkitab, Paulus itu melakukan perjalanan misi pertama, lalu ada misi kedua, kemudian setelah itu dia lebih banyak menghabiskan waktunya akhirnya di penjara. Ya, setelah dia melakukan perjalanan misi pertama, misi kedua. Nah, jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang ada di dalam salah satu perjalanan misinya yang kedua, dan itu dihasilkan dari kesempatan di mana Paulus bisa tinggal bersama-sama dengan jemaat Filipi untuk beberapa saat. Waktu dia menuliskan surat ini, dia menuliskannya di dalam penjara yang ada di Roma. Jadi kondisinya dia sudah dalam penjara, sudah tidak lagi bisa kemana-mana, tapi dia tetap menuliskan surat. Ya, Filipi adalah kota yang strategis, ya, juga dia adalah kota yang makmur, ya, dalam provinsi di Makedonia yang ada di dalam kekuasaan Romawi pada saat itu. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya kita bicara tentang Filipi, itu kota yang maju, ya, kota yang strategis. Strategis itu artinya bicara tentang lokasinya, ya. Juga ada kemakmuran di situ. Jadi sebetulnya jemaat di situ sudah sangat biasa dengan kalau misalnya sekarang bisa dikatakan metropolitan kurang lebih gitu ya. Metropolitan pada saat itu. Jadi sebetulnya jemaat Filipi itu bisa dikatakan sudah bisa kesehariannya itu sudah biasa dengan hal-hal yang modern, dengan hal-hal yang ada, serba ada dan sebagainya gitu. Nah, jemaat yang dibangun di situ adalah komunitas yang dikatakan kuat dan aktif. Nah, ini menarik ya. Di tengah-tengah mereka tinggal di sebuah kota yang besar, strategis, penuh dengan kemakmuran, tapi komunitas Kristen yang ada, yang terbangun di situ adalah komunitas yang kuat dan aktif. Aktif di sini artinya mereka terus memberitakan kabar baik. Mereka terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan itu. Sehingga tidak bisa dipungkiri perkembangan pertumbuhan dari jemaat yang di Filipi itu sangat pesat. Nah, dalam kondisi yang sangat pesat seperti itu, Paulus itu mengingatkan dua hal dari ayat-ayat yang tadi kita baca, pasal 2 ayat 1 sampai 8, ada dua pesan yang Paulus sampaikan. Pesan yang kuat adalah bicara tentang kesatuan, ya. Karena di awal dia menyatakan kan, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada apa tadi? Apa saja? Ya, ada nasihat, ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan. Nah, dia ingatkan, semua hal itu Tuhan sudah anugerahkan bagi jemaat di Filipi. Karena itu diingatkan lagi oleh Paulus. Ini semua sudah ada di tengah-tengah kalian. Karena itu jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang egois. Menjadi hidup
memikirkan diri sendiri gitu. Karena kecenderungan orang-orang yang ada di metropolitan itu seperti itu ya. Beberapa waktu yang lalu kami sempat ke Singapura gitu ya. Istri saya stres di Singapura. Karena dia nggak bisa jalan cepat. Dia kalau jalan tuh pengen menikmati semuanya gitu ya. Sementara orang di Singapura gitu ya, wah jalannya cepat semua gitu ya. Orang kita naik eskalator, kita salah posisinya gitu ya, kita berdiri sebelah kanan gitu ya. Dari belakang tuh kalau punya klakson kayaknya pakai klakson dia gitu ya. Karena yang sebelah kanan itu khusus dibuat orang yang nggak mau berhenti. Jadi di eskalator pun jalan. Istilahnya apa ya? Rusuh gitu ya. Bahasa Inggrisnya rush gitu ya. Jadi suasananya itu banyak rusuh gitu ya. Dan orang mulai memikirkan hanya kepentingan diri sendiri rata-rata gitu ya. Akan sibuk dengan gadget, akan dengan earphone-nya masing-masing. Dan sudah gitu ya. Orang sekitarnya kayaknya nggak ada gitu. Itu kecenderungan orang yang ada di metropolitan. Dan itu yang dialami juga oleh jemaat yang ada di Filipi sebetulnya. Tapi dalam kondisi seperti itu, Paulus mengingatkan pada jemaat yang di Filipi, jangan begitu. Harus ada kesehatian, harus ada kesatuan di dalam tubuh Kristus. Dan dia ingatkan. Dan yang kedua, waktu dia katakan kalian harus sehati, kalian harus sepakat, kalian harus dalam kesepakatan, kesehatian, kalian harus saling memikirkan tentang kepentingan orang lain. Dia mulai menyampaikan bahwa itu juga yang ada dalam hati Yesus. Karena itu dia katakan supaya engkau juga memiliki pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus. Ya. Nah kalau hari ini kita bicara kita ahli waris, pikiran dan perasaan Kristus itu juga yang diwariskan kepada kita. Itu juga yang menjadi bagian kita. Karena kita tahu kita ahli waris, karena kita tahu pikiran dan hati Kristus itu dia wariskan pada kita harus cari tahu apa sih pikiran dan hati Kristus. Dikatakan di Filipi tadi, kalau Bapak Ibu coba lihat lagi di Filipi ya, dikatakan janganlah ayat 4, tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dimiliki oleh Kristus ya. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hati dan pikiran Kristus itu tidak memikirkan diri sendiri. Bilang ke kanan kiri, aku bukan orang egois. Bilang ke kanan ya. Aku bukan orang egois gitu ya. Sambil bilang aku bukan orang egois itu harusnya sambil refleksi masih ada nggak ya gitu ya. Masih ada nggak ya gitu ya. Masih sering nggak ya gitu ya. Kayak misalnya anak kecil gitu ya, lagi ada yang ulang tahun gitu ya. Ada masing-masing akan dapat balon gitu ya. Tapi balonnya dikasihnya kan acak kan ya. Pasti ada kekacauannya. Karena ada yang pengen warna pink, sementara warna pinknya hanya 3, yang pengen ada 5 gitu ya. Nah mungkin anak-anak kecil kita bisa ketawain, tapi kadang-kadang hidup kita seperti kayak anak-anak kecil, bener nggak? Ya kan? Seperti itu ya. Nah dalam kondisi yang seperti itu Paulus mengingatkan. Ada pikiran dan perasaan Kristus yang harus dimiliki oleh jemaat. Sama pernyataan itu sekarang bicara kepada jemaat yang ada di Lembang. Jemaat di Lembang boleh berbangga karena jemaat di Lembang semakin hari juga semakin ditambahkan dengan orang-orang baru, benar? Ya, orang-orang yang mulai bergabung karena percaya Kristus gitu ya. Tapi mari kita juga menyadari bahwa saat Tuhan menganugerahkan pada kita orang-orang yang baru. Bahkan sekarang tadi kata Pak Gun ada SK-nya sudahan gitu ya. Jepang nih ya, Jepun nih sekarang ya, udah jadi bagian kita juga gitu ya. Kita mungkin berbangga, tapi apakah hidup kita masih sama seperti pikiran dan perasaan Kristus? Yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita tetap berpikir tentang orang lain, tentang seperti apa orang lain. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya bawa beberapa baju yang masih layak pakai di rumah. Kadang-kadang itu ya, karena egoisnya masih ada ya. Jalan-jalan di mall gitu, bagus beli gitu. Sementara di rumah itu di lemari masih banyak sebetulnya ya gitu ya. Tapi tetap beli aja gitu. Pas sampai rumah baru terasa nggak muat lagi ya lemarinya ya gitu ya. Ternyata banyak banget gitu. Sampai akhirnya ya kami biasa gitu ya. Buka lemari dan kami lihat mana yang memang masih layak pakai dan kami bisa untuk kasih ke orang lain. Akhirnya kami bawa lah itu ke gereja, kami serahkan kepada gereja. Kemudian satu orang pas saya lagi menyerahkan itu nanya, apa itu gitu ya. Oh ini baju layak pakai mau dikasih untuk ke gereja gitu ya. Terus dia bilang,
Aya jaket tak mas gitu ya. Oh butuh jaket pak, saya bilang gitu ya. Butuh jaket, iya tiis ayeuna itu katanya gitu ya. Oh ya udah kalau gitu, kayaknya nggak ada yang cocok ukurannya pak, tapi nanti ya kami cari gitu ya. Terus saya pulang, saya ketemu sama istri, saya bilang, kayaknya kita harus cari jaket ya. Di rumah masih ada jaket nggak? Tadi si ini saya bilang katanya butuh jaket gitu. Terus istri saya bilang, udah nggak usah lah cari yang di rumah, kita beli aja untuk dia gitu ya. Saya bersyukur ya punya istri yang luar biasa seperti itu ya. Saya berpikirnya cari jaket yang ada di rumah mungkin aja masih ada gitu ya di lemari. Ketemu sama istri malah bilang enggak, beliin aja yang baru gitu ya. Enggak lama kemudian besoknya dia ke sekolah, karena dia kerja di sekolah. Ya biasa ya di sekolah ya kadang-kadang ada ini kayaknya ada pasar murah gitu ya. Pasar murah artinya jualan di antara karyawan gitu ya. Ada ternyata temennya dia jualan jaket. Terus dia bilang, Pak kalau yang ini cocok nggak? Ya udah kasih aja ukurannya. Kemarin saya ketemu sama orangnya. Saya udah kasih beberapa waktu yang lalu. Terus saya kemarin ketemu. Gimana Pak? Cocok nggak? Cocok mas. Tiap hari dipakai. Wih, ya. Hal yang kecil, hal yang sederhana. Ya, dengan perjumpaan yang selewat sepertinya. Tapi kalau saya menjadi orang yang egois, waktu dia bilang butuh jaket gitu, mungkin itu hanya seperti pernyataan yang lewat saja di telinga saya. Dan gak ada dalam pikiran saya untuk share dengan istri saya. Bahkan untuk kami membelikan sesuatu untuk orang itu. Tapi karena kita adalah ahli waris dari Allah. Dan salah satu yang diwariskan Allah adalah pikiran dan perasaan Kristus. Kita harus memiliki itu. Ya. Tuhan Yesus pada saat dia sedang mengajar, kemudian melakukan KKR. Hari sudah mulai gelap, hari sudah mulai malam. Ya, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian harus memberi mereka makan. Murid-muridnya mulai bingung, ya. Wah, sebanyak ini gitu ya. Nasi bungkus catering mana yang bisa dihubungin gitu ya. Telepon jemaat Lembang juga nggak akan bisa nih kalau cepat-cepat seperti ini dan sebagainya gitu ya. Tapi benar-benar gitu ya. Tuhan Yesus bilang, enggak, kamu yang harus memberi mereka makan. Dengan kata lain, Yesus sedang mendobrak hati murid-muridnya untuk tidak berpikir diri sendiri. Karena murid-muridnya sempat berpikir gini, Rabi, ini hari sudah makin malam, suruh mereka pulang ke tempat mereka masing-masing supaya mereka makan di rumah mereka masing-masing. Atau dalam artian murid-muridnya bilang, supaya mereka mikirin makannya sendiri. Panitia gak punya budget untuk itu. Dengan kata lain kan seperti itu sebetulnya ya. Tapi Yesus menentang pernyataan murid-muridnya dan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Waktu pernyataan Yesus itu datang dalam diri murid-muridnya, murid-muridnya mulai kelabakan. Ya, mungkin ada yang telepon Hokben, mungkin ada yang telepon McD, ya. Tapi semua menolak orderan gitu ya. Karena jauh mungkin ya, dan gak cukup, gak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Akhirnya ketemulah siapa? Roti boy. Anak yang punya punya 5 roti dan 2 ikan. Ya, dan melalui apa yang Yesus lakukan semuanya bisa makan, bahkan lebih. Ya. Itu membuktikan bahwa itulah hatinya Yesus. Dia gak pernah memikirkan diri sendiri. Kalau dia memikirkan diri sendiri, dia seperti kayak seorang pengkhotbah yang kondang gitu ya. Dia hanya berpikir, di mana malam hari ini aku tidur? Bintang 5, bintang 4. Gitu kan ya, mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi dia berpikir kepada orang-orang yang sudah kelaparan hari itu. Dan dia dorong murid-muridnya untuk berpikir juga sama seperti dia. Punya perasaan yang sama juga seperti dia. Kenapa? Karena dia ingin supaya pikiran dan perasaannya itu diwariskan kepada murid-muridnya. Sama hal itu juga sekarang terjadi untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Bahwa Tuhan ingin supaya kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Yang tidak mementingkan diri sendiri. Melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Itu lebih utama. Kebayang kalau Yesus egois. Dia gak akan mau naik ke kayu salib. Mungkin dia bisa minta siapa? Pak Medi gitu jadi stuntman gitu ya. Pak Medi aja naiklah ke kayu salib gitu ya. Kalau dia egois. Ya, kalau dia egois seperti itu. Tapi tidak. Dia mau. Dia mengerjakan itu. Ya. Jadi inilah yang harus kita pikirkan, harus kita tahu perasaan Yesus. Apapun profesi kita, apapun aktivitas kita harian, kita harus mulai berpikir sama seperti yang Yesus pikirkan, sama yang Yesus rasakan. Pada saat kita mewariskan pikiran dan perasaan Yesus,
dengan sendirinya kita menjadi orang yang tidak egois. Dengan sendirinya kita memikirkan kesatuan kesehatian di antara kita. Itulah yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena Paulus tahu ini ada sebuah ancaman nih kalau jemaat Filipi tidak diingatkan. Karena mereka hidup dalam metropolitan pada saat itu. Dan mereka berkembang, bertumbuh pesat dengan luar biasa. Karena itu Yesus mengatakan, ingat, sama seperti Paulus berkata, sama seperti Yesus menaruh pikiran perasaan yang ada dalam Kristus, yang tidak memikirkan kondisi dia sebagai anak Allah yang maha tinggi itu sebagai sebuah kesetaraan dengan Allah, tapi dia membuat dia menjadi seorang hamba. Hamba yang rela untuk mengakui Tuhan sebagai pribadi yang mengutus dia dan mengakui apa yang menjadi mandat dia itu dia kerjakan. Bahkan rela sampai mati di kayu salib. Ya Bapak Ibu rekan-rekan, salib kita mungkin berbeda dengan Tuhan Yesus ya. Beda-beda salib kita. Ya. Istri saya guru TK ya, yang buat dia awet muda karena dia guru TK. Tiap hari ketemu sama anak-anak yang buat sukacita. Mungkin dia agak-agak stres sama suaminya di rumah, ke kantor dia langsung sukacita lagi gitu ya. Ketemu dengan anak-anak. Nanti saya minta istri saya berbagi sedikit ya tentang bagaimana dia bisa menggunakan profesi dia sebagai guru itu untuk akhirnya dia tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Ini hati Tuhan. Dan ayo coba kita lihat hati Tuhan yang paling dalam itu seperti apa. Nah ini, kalau ditanya apa sih Mas pikiran dan perasaan Yesus, saya hanya mau ambil salah satunya hanya di ini. 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini hati dan perasaannya Yesus. Ini hati dan perasaan dari Bapa di surga. Yesus tahu ini hati Bapaknya. Yesus tahu ini perasaan Bapaknya. Itulah yang membuat dia tidak gagal untuk menjalankan mandatnya sebagai anak domba Allah. Yang disembelih, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan karya salibnya itu membuat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sekarang mengalami kemenangan. Mengalami penebusan. Mengalami hidup yang kekal. Pada saat kita nanti dipanggil bersama dengan Tuhan. Ini hatinya Tuhan. Ya. Coba lihat di tempat-tempat kantor kita bekerja. Atau di keluarga besar kita lah. Ya. Atau di lingkungan kita. Ada gak orang-orang yang rewel? Yang udah ketawa-ketawa pasti sudah menemukan daftarnya ya. Tempat kerja aja gitu ya. Ada gak tempat orang-orang yang rewel? Orang-orang yang rese gitu ya. Orang-orang yang pikir sebelah gitu ya. Orang-orang yang aduh kalau bisa gak usah lah ketemu sama dia. Kalau bisa gak usah lah berurusan dengan dia gitu ya. Karena udah tahu sebel, nyebelin, rese ya. Terus buat pusing dan sebagainya gitu ya. Saya juga punya daftarnya gitu di tempat kantor. Saya ada tuh daftarnya gitu ya. Kita ngomong yang sederhana nanti bisa dia jelimet, muter-muter. Padahal yang diomong itu sederhana aja gitu ya. Jadi bisa kita ngomong apa yang bisa kita kerjakan. Dia bisa tiba-tiba tunggu sebentar. Kita harus lihat filosofinya dulu. Aduh pusing banget gitu ya. Lihat filosofinya lah, lihat dasar kebenaran, wah dan sebagainya, kita bisa panjang gitu ya. Meeting yang harusnya bisa 1 jam selesai, bisa saja 3 jam sama dia gitu ya. Kita pasti punya orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau kita ingat lagi ke ayat ini, Tuhan pengen apa mereka? Diselamatkan. Mereka pengen supaya mereka tidak binasa. Mungkin orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang rese itu orang-orang yang belum kenal Tuhan. Sehingga mereka belum mengalami pembaruan budi. Sehingga akhirnya mereka jadi rese seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita gak punya hati yang Tuhan miliki, gak punya perasaan yang Tuhan miliki, kita menjadi orang egois, kita akan kalau bisa udahlah dia dikeluarin aja. Kita pikirannya gitu mungkin. Atau mungkin kita bos di kantor gitu ya, pengennya udah dipecat aja gitu ya. Mbak Kensi misalnya, kalau ketemu customer yang kayaknya rewel banget gitu Mbak, gimana Mbak? Tetap didatengin atau udahlah dilewatin aja lah rumah ini gitu ya. Makin didatengin kayaknya ya. Ya. Ini
Ini hatinya Tuhan. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Tuhan ingin supaya setiap orang bertobat dan berbalik. Berbalik dan bertobat. Jadi kalau kita tahu hatinya Tuhan dan dikatakan kita ahli waris dari Tuhan, kita punya hati dan perasaan Tuhan itu, harusnya hidup kita itu berbeda. Hidup kita nggak egois lagi. Ya. Cerita saya yang sederhana tadi tentang ketemu dengan seseorang yang dari pernyataannya saya tahu dia butuh jaket gitu kan ya. Kalau saya egois, sebodoh teing gitu ya. Nggak ada kok jaket yang seukuran dia di rumah saya. Rumah saya bukan toko, nggak ada gitu ya. Size-nya lengkap gitu kan, nggak ada gitu ya. Sebodoh teing gitu, kita mungkin bisa berpikir begitu gitu. Tapi waktu kita punya hati dan perasaan serta pikiran Kristus, kita mulai berpikir. Ya, seperti apa? Mother Teresa yang di Kalkuta, yang sudah almarhum, ya, pikiran dia hanya satu saja. Apa hal kecil yang dia bisa lakukan untuk orang-orang yang homeless, yang gak punya rumah? Hanya satu pikiran dia, memberi makan. Ya, feeding program istilahnya. Program untuk memberi makan seperti itu. Saya tergabung dengan sebuah yayasan yang namanya Compassion. Founder kami, ya, Everett Swanson, itu adalah pendeta yang ditempatkan di tentara Amerika, Angkatan Darat. Pada saat terjadi perang Korea, Korea Utara, Korea Selatan, Amerika dukung Korea Selatan kan. Nah banyak tentara Amerika yang diutus pergi ke Korea. Nah dia, si Everett Swanson ini adalah orang yang diutus oleh Angkatan Darat Amerika untuk mengunjungi tentara-tentara Amerika yang di Korea supaya mereka dapat bimbingan mental. Ya, mereka udah stres dengan perang dan sebagainya, dia diutus untuk melakukan bimbingan mental, melakukan ya konseling dan sebagainya. Tapi sepanjang dia sampai di Korea, yang dia lihat banyak sekali anak-anak yang kehilangan keluarga karena perang. Jadi banyak sekali anak-anak yang kalau orang Jawa itu apa? Kelekaran gitu ya. Kelekaran itu maksudnya ya ngampar di jalan gitu. Dan pada saat dia pulang, ya sepanjang dia di pesawat, Tuhan hanya bicara, apa yang kau akan lakukan untuk anak-anak itu? What you will do to that children? What you will do for the children? Dan itu terus menggema dalam pikirannya. Begitu dia sampai di Amerika, dia bilang, Tuhan, aku harus melakukan sesuatu, kau harus kembali. Tuhan katakan, apa yang kau bisa lakukan? Sederhana. Akhirnya dia mulai hubungi teman-temannya, dia kumpulkan, bilang, saya mau kembali lagi ke Korea dan saya mau melayani anak-anak yang tidak punya keluarga itu. Kalau kamu mau dukung saya, silakan dukung saya. Ada yang kasih sekian dana dan sebagainya. Dengan dukungan itu dia kembali lagi ke Korea. Dan dia hanya membuat satu rumah panti asuhan. Satu aja. Dengan mulai hanya beberapa. Tapi itu terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Sampai sekarang kami udah hampir 70 tahun. Ya. Dan itu berkembang ke banyak negara. Mother Teresa juga sama. Gitu ya. Dan saya percaya bahwa di tempat ini saya sedang berhadapan dengan Mother Teresa yang lain. Yang punya hatinya Tuhan, yang punya perasaannya Tuhan, yang punya pikirannya Tuhan, dan melakukan sesuatu yang sederhana. Dan itu akan menjadi sebuah bola salju yang terus makin berkembang, membesar, 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 sampai akhirnya kita lihat dampaknya luar biasa. Ya. Nah, ada 3 hal yang saya ingin Bapak Ibu menjadi aplikatifnya kita dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita sudah tahu kita sebagai ahli waris Tuhan, kita sudah tahu salah satu yang diwariskan oleh Tuhan adalah pikiran dan perasaan Kristus, dan kita sudah tahu pikiran dan perasaan Kristus, dia tidak mau satu orang pun binasa. Semua orang harus bertobat dan berbalik. Ya. Nah kita sudah tahu itu ada 3 hal. Yang pertama, ya mau tidak mau supaya kita terus bisa menjaga hati, pikiran, perasaan Kristus itu dalam diri kita, kita mau tidak tahu mau harus merenungkan firman Tuhan. Ya, mau engkau mendapatkan nubuatan, mau engkau mendapatkan sebuah penglihatan, sebuah pewahyuan yang sifatnya audible dari Tuhan gitu ya. Firman Tuhan katakan apa? Ujilah segala sesuatu. Ujinya dengan apa? Firman Tuhan. Artinya untuk kita bisa tahu apakah ini tepat seperti yang Tuhan inginkan, apakah ini benar suara Tuhan atau tidak, kita tetap harus mengujinya dengan firman Tuhan. Karena itu mau tidak mau kita harus merenungkan firman Tuhan. Ya.
Yosua pada saat dia sudah mendapatkan peralihan kepemimpinan dari Musa membawa orang Israel keluar dan mulai masuk ke menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Berulang-ulang Tuhan berkatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu bukan hanya sampai di situ, dia katakan di ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada 3 manfaat pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Apa? Dikatakan kita menjadi orang yang hati-hati, yang kedua kita menjadi orang yang berhasil, dan yang ketiga kita menjadi orang yang beruntung. Tepok lagi, kau ahli waris yang beruntung. Kasih tahu lagi, kau ahli waris yang berhasil. Kasih tahu lagi, kau ahli waris yang hati-hati. Ya. Kita ahli waris yang hati-hati, kita ahli waris yang beruntung, kita ahli waris yang berhasil saat kita merenungkan firman Tuhan. Itulah kenapa selalu ada program baca Alkitab tahunan, ya. Ada pembahasan-pembahasan. Bapak Ibu silakanlah ya, mau pakai program baca Alkitab tahunan dari gereja, mau Bapak Ibu ikut komunitas tertentu, ada cukup banyak ya sekarang komunitasnya ya. Ada yang online, bahkan ada aplikasi yang menolong kita untuk bisa baca Alkitab firman Tuhan itu secara berurutan, secara kronologis dan sebagainya. Tapi itu kita butuhkan. Ya. Pesan Tuhan kepada Yosua jelas, ini saja. Janganlah engkau melupakan, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Maka engkau akan berhasil, engkau akan bertindak hati-hati, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Karena kita tahu, kita sedang mewarisi pikiran dan perasaan Kristus tuh. Supaya tadi semua orang akhirnya bisa terima Tuhan Yesus dan akhirnya tidak binasa. Kita perlu ada firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan itu menjadi dasar. Saya dan istri setiap pagi selalu berdoa untuk anak-anak kami katakan seperti ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan tertanam dalam diri anak-anak kami. Dan firman itu menjadi dasar bagi mereka untuk bertindak, berkata-kata, bersikap, bahkan membuat keputusan. Karena kami tahu anak-anak kami sudah besar-besar. Anak-anak kami sudah, ini yang satu udah mau 23 tahun, yang satu baru saja 21 tahun. Ya. Artinya mereka sudah bisa membuat keputusan demi keputusan sendiri. Kami nggak bisa lagi menjadi orang yang membuat keputusan pada saat mereka masih kecil untuk saat ini. Karena mereka sudah besar. Tapi kerinduan kami pada saat mereka membuat keputusan, pada saat mereka bertindak, pada saat mereka berkata-kata, pada saat mereka bersikap, dasarnya adalah firman Tuhan, kebenaran. Dan itu yang jadi doa kami, kerinduan kami. Karena kami udah nggak bisa lagi jewer mereka, gitu ya. Kami nggak bisa lagi speng mereka, gitu, nggak bisa, udah gede-gede, ya. Tapi itu yang menjadi kerinduan kami. Yang pertama ini Bapak Ibu ya, aplikatifnya adalah kita merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, aplikasi yang kedua ini ya. Kenapa kok Tuhan Yesus sangat passionate atau sangat bergairah atau sangat benar-benar mau sampai akhirnya menyelesaikan karya salib? Karena ini ternyata firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 34 dia katakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tahu tujuan hidupnya. Pada saat dia ada di dunia, dia tahu dengan sangat pasti apa yang harus dia selesaikan. Apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dia selesaikan. Aplikasinya ke kita adalah Bapak Ibu harus tahu apa tujuan hidupmu yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu. Kalau engkau seorang pengusaha, apa tujuan hidupmu saat engkau sebagai pengusaha bagi Tuhan? Apakah Tuhan hanya bicara engkau jadi pengusaha yang kaya saja? Apakah Tuhan hanya bicara bagi engkau bahwa engkau sebagai pengusaha yang berhasil saja? Yang punya bisnis yang terus berkembang? Saya yakin ada yang lebih daripada itu. Ketahui itu, cari tahu itu. Orang-orang yang punya tujuan hidup, orang-orang yang tahu tujuan hidupnya apa, dia bergairah. Dia nggak ikut angin ke sana kemari, enggak, dia tahu. Sama seperti Yesus, ya. Bisa banyak hal membuat kita akhirnya teralihkan atau terdistraksi.
Tapi saat kita tahu panggilan hidup kita menjadi orang-orang yang mengerjakannya. Tahu nih, tawaran bisa banyak macam-macam, tapi kita tahu tawaran mana yang sesuai dengan panggilan hidup kita. Kalau Bapak Ibu belum menemukannya, saya dorong di kelompok PA bersama dengan pembimbing cari tahu. Ada beberapa alat yang bisa menolong kita untuk mengetahui apa panggilan kita. Saya dengan istri semakin tajam, ya. Tuhan bisa membuat, menciptakan kita, dan bukan hanya bisa, tapi Tuhan selalu akan mengusahakan dan mengkondisikan supaya kita masuk dalam panggilan Dia. Tapi kita ini punya kehendak bebas masalahnya. Sehingga pada saat Tuhan sudah mengarahkan pun bisa saja kita menolak untuk masuk dalam panggilan Tuhan itu. Ya. Saya dengan istri saya semakin memahami bahwa bagian kami itu bicara tentang keluarga. Entah itu bicara tentang parenting, entah itu bicara tentang hubungan suami istri, entah itu bicara tentang konseling, tapi mengarah kepada keluarga. 2008 saya di kantor gereja, waktu itu sebagai staf kantor gereja, saya keterima di tempat sekarang saya bekerja. Pada saat itu sebelum saya masuk ke tempat kerja saya yang baru, saya nggak tahu tempat kerja saya yang baru itu lebih banyak bicara tentang anak-anak. Ya, dunia anak-anak mulai dari anak, ya, mulai dari bahkan bayi sampai ke dewasa muda usia 22 tahun. Tapi pada satu waktu ada seorang hamba Tuhan dari Australia, dia datang terus dia bilang dia mau mendoakan para pelayan. Saya maju ke depan, saya didoakan. Dia sangat jelas dia bicara seperti ini. Kamu akan masuk dalam sukacita dari banyak sekali anak-anak. Pada saat itu saya sedang memimpin pelayanan mahasiswa. Saya bilang dalam hati, salah si pastor ini ya. Anak muda, remaja gitu saya bilangnya gitu. Mahasiswa saya bilang gitu. Tapi dia sangat bilang, dia bilang multitude children gitu ya. Dia bilang kan sebanyak-banyaknya anak-anak kau akan masuk dalam kesukaan itu. Saya nggak ngerti gitu ya. Terus saya akhirnya masuk di tempat yang sekarang saya bekerja, saya baru tahu. Oh itu yang Tuhan maksud ya dari pernyataan hamba Tuhan itu. Karena saya mulai masuk ke dunia anak. Yang sebetulnya saya nggak begitu sukai sebelumnya gitu ya. Istri saya bisa jadi saksi itu. Saya nggak begitu suka dengan anak kecil sebetulnya gitu ya. 2 tahun kemudian istri saya juga dibawa dari tadinya ngurusin uang karena kerja di bank gitu ya. Dia berubah drastis menjadi guru TK. Guru TK yang hari-harinya dealingnya dengan anak-anak, yang urusannya dengan anak-anak. Dan TK-nya bukan TK yang TKB gitu ya. Ini TK-nya mulai dari yang istilahnya apa? Umur berapa tahun tuh? 3 nursery gitu istilahnya gitu ya. Dari yang ya harus di kamar mandi memang harus dibantuin dan sebagainya. Sampai akhirnya kami mulai belajar, mulai mengenali lagi, mulai cari tahu lagi. Dan akhirnya makin jelas. Walaupun sekarang kami terus masih berusaha untuk melihat gitu ya. Poin mana tentang keluarga itu yang menjadi hal yang Tuhan ingin spesifik kami kerjakan gitu ya. Jadi itu yang membuat kami punya kegairahan. Kenapa kok kami selalu bicara tentang parenting, kami bicara tentang hubungan suami istri, kami bicara tentang konseling. Karena itu semua bicara tentang keluarga dan Tuhan semakin membawa kami ke sana. Bukan kami menjadi orang yang sudah parepe gitu ya, perfect maksudnya ya, sempurna gitu ya. Parepe itu orang yang tembak langsung dari Medan gitu ya ketemu. Jadi harus parepe kita mas katanya gitu ya. Dan kita melakukannya step by step katanya gitu ya. Maksudnya perfect gitu ya. Bukan berarti kami menjadi orang yang sudah sempurna, kami masih terus belajar juga. Tapi kami semakin tahu panggilan kami. Nah Bapak Ibu, cari tahu apa yang jadi panggilanmu. Kenali itu. Ada alat bantunya, ada shape, itu ya salah satu tools yang bisa dipakai untuk kita mengenali gitu ya. Spiritual gift-nya kita apa, ability-nya kita apa, kemudian heart desire-nya kita apa, personality-nya kita apa, ya, dan experiences yang kita punya itu apa. Itu bisa membawa kita akhirnya makin mengenali, oh ini panggilanku. Sama seperti Yesus, dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia sangat firm, dia sangat kuat, sangat teguh dengan panggilannya. Nah, setelah kita terus hari demi hari menggali kebenaran firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk bertindak, berkata-kata, bersikap, bahkan membuat keputusan. Kemudian juga kita mengenali tujuan hidup kita
kita mulai gunakan bahwa profesi kita adalah misi untuk kita mengerjakan hatinya Tuhan. Profesi sebagai misi. Tuhan itu bilang bahwa pekerjaan kita pelayanan. Benar, nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Tuhan ingin melalui profesi kita mengerjakan hatinya Dia. Kita mengerjakan perasaannya Dia. Kita mengerjakan panggilan hidup kita. Itu caranya kita mewarisi hati dan perasaan Tuhan. Saya kasih kesempatan istri saya untuk bersaksi ya. Sebagai seorang guru ya, yang mungkin dia dulu nggak pernah kepikir jadi guru gitu. Tapi sampai akhirnya dia sangat enjoy dan itu dia pakai untuk dia benar-benar ya melakukan dan mengerjakan hatinya Tuhan. Silakan mama, mamaku sayang silakan gitu ya. Ini nggak disiapin loh ya. Mudah-mudahan saya nggak lama karena saya kalau udah dikasih mikrofon bisa 5 jam ngobrol ya. Oh ya ditepok. Saya orang ekstrovert soalnya. Profesi menjadi misi. Jadi waktu saya jadi guru 2008 saya dipanggil, saya melamar terus ada sekolah internasional pada waktu itu yang di Setra Duta Bandung. Saya nggak punya latar belakang pendidikan guru. Saya justru akuntansi dari Politeknik ITB. Jadi nggak nyambung ya. Tapi waktu itu saya sempat bekerja di bank 6 tahun, terus resign karena saya harus mengurus anak. Kantor suami saya bermasalah sebelum dia kerja di Compassion itu bangkrut. Saya harus kerja kembali begitu. Saya sempat kerja di bank lagi 1 tahun dengan 2 anak. Aduh itu kerja di bank punya anak kecil itu repotnya minta ampun. Sabtu saya masih masuk. Saya mulai pikir apa ya arti hidup punya uang tapi anak gak keurus. Waktu itu begitulah ya. Bukan berarti yang kerja di bank mari resign bersama-sama, bukan. Tapi waktu itu itulah yang kami pikirkan karena orang tua kami gak ada yang di Bandung gitu. Singkat cerita saya resign dulu terus kerja lagi karena kantor suami bangkrut. Nah waktu itu pikir gini, aduh saya kerja gimana ya, ada gak ya kerjaan yang kalau anak libur saya libur gitu ya. Kayaknya asik tuh kerjaan kayak gitu. Akhirnya saya pikir di mana ya, jadi guru kayaknya ya gitu. Padahal bapak saya dari kecil udah bilang udahlah jadi guru lah Inang, gak usah jauh-jauh ke Bandung gitu ya. Tapi ya gak nurut sama bapak saya gitu. Nah akhirnya singkat cerita ada teman saya bilang ada kerjaan tuh di Kinderland. Saya lamar jadi guru, entah kenapa sih orang Singapurnya mungkin apalah yang ada dalam hati dia ya, dia terima saya gitu, mungkin kepepet lagi butuh guru. Padahal saya nggak punya latar belakang sedikit pun jadi guru, cuma saya punya pengalaman mengajar anak saya ya di rumah. Dan singkat cerita saya bekerja di sana selama 3 tahun, saya belajar banyak karena sistem Singapura itu sangat teratur dan kurikulumnya udah jelas. Jadi saya banyak belajar. Nah tahun 2011 ada teman saya di Trimulya itu lagi bangun environment Inggris ya, National Plus. Jadi dia butuh guru-guru yang Inggrisnya oke, direkrut begitu. Dan saya diminta untuk ngelamar ke sana. Puji Tuhan, itu pun menurut saya anugerah besar gitu. Karena saya orangnya nggak pernah bisa bohong. Jadi dia minta saya datang jam 3 sore, interview atau saya bilang nggak bisa. Saya nggak bisa bohong ke kepala sekolah saya yang Singapura. Dan saya juga nggak mungkin jujur. Karena kalau saya ngomong saya ngelamar, dia nggak akan kasih saya. Saya tahu sifatnya dia ya. Jadi saya bilang kalau kau mau terima saya akan datang jam 4 sore atau jam 4:30. Dan kepala sekolahnya nungguin. Jadi bagi saya kalau itu ya rencana Tuhan ya. Singkat cerita saya masuk sampai hari ini sudah dari 2011 berarti hampir 14 tahun. 2 tahun ngajar di kelas TKB dan akhirnya saya diangkat jadi wakil kepala sekolah. Hari ini waktu itu nanganin 3 bidang. Jadi wakil kepala sekolah bidang kerohanian, kurikulum dan kesiswaan. Tapi ya makin berkembang dari 7 kelas sampai sekarang jadi 14 kelas, jumlah muridnya 320-an lebih. Bukan mau menyombongkan, tapi itu yang pekerjaan Tuhan. Dan kepala sekolah itu ternyata dulu dari departemen pelajar. Jadi hatinya udah GKKD banget ya. Jadi pasti kemana-mana ngomonginnya misi dan misi dan misi. Jadi kalau tadi kakak bilang ini GKKD asli, ya ini GKKD asli juga ya. Darahnya bisa saat gitu GKKD gitu ya. Pokoknya kalau lihat jiwa kapan mau diinjili loh gitu ya. Dan kami bersyukur, kami berdua bisa ya akhirnya saya sekarang fokus ke kerohanian, konseling orang tua, tumbuh kembang begitulah ya. Jadi saya tidak lagi mengajar di kelas. Nah yang menarik karena ini profesi sebagai misi, setiap tahun kami punya yang namanya Paskah ya.
merayakan Paskah anak TK ya, bayangkan 2 sampai 6 tahun udah diajarin jadi misionari ya. Jadi mungkin aneh amat sih ini TK gitu ya. Tapi kami mengajarkan mereka boleh harus jadi misionari. Karena misionari nggak harus pergi ke Jepang ya. Waktu mereka keluar dari rumah mereka jadi misionari. Jadi kami punya program penginjilan kepada anak-anak. Kami injili mereka satu demi satu sampai mereka percaya Yesus dari sejak TK. Dan kebetulan inline dengan misinya gereja yang membawai Trimulya, GII Hokimtong. Mereka gereja yang luar biasa yang mereka harus semua murid diinjili satu demi satu. Itu luar biasa. Pak Caleb Tong itu adalah foundernya ya. Dan kami injili pakai buku tanpa kata yang dibuat oleh Persekutuan Evangelisasi Anak. Dan ini bulan kami mendoakan, saya dapat 3 anak ya. Saya harus doain dulu, nanti baru saya injili satu-satu. Dan nanti di Paskah kami akan meminta, kami kerjasama dengan Departemen Misi GII, akan di bawah satu hamba Tuhan dari Kaniti, itu di Nusa Tenggara Timur. Dia akan berbagi tentang desa binaan Naibonat ada di NTT. Jadi dia akan datang ke Trimulya, akan cerita kepada anak-anak TK ini, ada loh desa binaan di sana, ini teman-teman kamu. Dan kami tahun lalu ada Zoom, jadi anak-anak kami boleh komunikasi dengan anak-anak yang ada di Teradu, Kaniti pada tahun lalu. Dan orang tua menyumbang dana untuk dikirim langsung ke Naibonat. Kebayang kalau itu kita bisa lakukan di GKKD. Kita lakukan di sekolah-sekolah. Jadi dari kecil mereka tahu waktu itu ada yang di Nias, misi yang di Nias. Jadi anak-anak kami sudah terpapar dengan misi ya. Dari kecil karena ya salah juga ya, bukan salah. Ya siapa suruh ada orang GKKD jadi pemimpinnya. Jadi kemanapun orang GKKD itu harus Injil diberitakan. Dan betul jadi profesi itu memang misi. Sebanyak mungkin anak-anak sedini mungkin mereka bisa mengaku, iya aku percaya Tuhan Yesus mati buat aku. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Jadi ya saya sudah mengalaminya dan mungkin mudah karena saya sekolah Kristen. Gampang dan saya pemimpinnya. Jadi gimana saya gitu ya. Dan kebetulan GI itu juga sangat kuat tentang penginjilan. Gak boleh ada satu orang pun yang lulus dari Trimulya sebelum diberitakan Injil secara pribadi. Dan kami punya kartunya. Sebagaimana dia sudah percaya Yesus belum. Nanti kami akan kirim ke SD. Di SD di follow up lagi, SMP di follow up lagi, SMA di follow up lagi. Jadi betapa seriusnya Pak Caleb Tong dan yayasan melihat mereka harus percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita punya sekolah di sini ya, Lince ya, PKBM, itu satu ladang yang luar biasa dan mereka tidak menolak. Itu yang saya lihat, mereka tidak menolak. Dan orang tua itu sangat terbuka sama kita karena udah gimana kita gitu. Waktu saya konseling orang tua, saya injili mereka sangat mudah karena ya udah percaya sama kita. Kebayang kalau saya jadi anggaplah pendeta. Bukan berarti pendeta itu nggak bisa, tapi profesi saya ini sangat diterima. Kalau udah ada pendeta, wah nggak jadilah gitu. Tapi kalau saya ngobrol, cerita ke orang tua mereka sangat terima. Jadi mungkin itu kali sekilas ya bagaimana profesi itu menjadi misi buat saya dan saya bersyukur di tiap tahun kami menanti-nantikan momen Maret April itu karena kami akan menjangkau jiwanya sekalipun setiap hari ada di Injil ya, tapi secara pribadi anak umur 5 tahun, 6 tahun itu bisa kok mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus secara pribadi. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang seperti itu di rumah, jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu, beritakan Injil sedini mungkin ya. Terakhir, kemarin saya ikutan satu seminar Paskah dari PEA, Ibu Rahel bilang begini, ketuanya, kapan anak boleh diceritakan Injil? Sejak dia mulai bisa mendengar. Berarti sejak brojol harus diberitakan Injil. Itu aja. Ya. Aplikasinya 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Kita merenungkan firman Tuhan, ya. Yang kedua, ketahui tujuan hidup kita. Yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan tempatkan kita sebagai profesi kita sekarang itu bukan hanya untuk pekerjaan. Tapi Tuhan tempatkan kita profesi itu sebagai seorang misionari. Ya.
Jadi kita tuh nggak harus punya jabatan sebagai misionari. Apapun posisi kita sekarang, kita bisa mengerjakan misinya Tuhan. Kita bisa mengerjakan hati dan pikirannya Tuhan. Kita bisa mengerjakan apa yang menjadi perasaan hati Tuhan. Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Yang Dia kehendaki adalah semua orang berbalik dan bertobat. Itu hatinya Tuhan. Dan itu yang Tuhan wariskan bagi Bapak Ibu. Sekali lagi bilang, aku ahli waris. Bilang ke kanan kiri, kamu ahli waris. Ya. Ahli warisnya Yesus. Ya. Mari kita renungkan kebenaran ini. Bapak Ibu ambil waktu secara pribadi. Buat komitmen. Buat komitmen. Buat komitmen yang baru. Kalau selama ini engkau bilang, Tuhan, itu bukan bagianku untuk mengerjakan hatimu. Kita berpikir bahwa itu bagian dari para pendeta, itu bagian bagi para pelayan Tuhan di gereja. Dan kita hanya berpikir bagianku adalah ya aku dilayani saja. Mulai Bapak Ibu seperti Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, jangan kita egois. Jangan kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi Tuhan ingin supaya kita memikirkan kepentingan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya kita ada dalam kesatuan di dalam jemaat ini. Dan lebih daripada itu, Tuhan ingin supaya kita mewarisi hati, perasaan, dan pikiran Kristus. Dan hati, pikiran, perasaan Kristus itulah yang akan membuat kita terus mengalami kegairahan. Yang akan membuat kita tahu tujuan hidup kita. Firman Tuhan yang kita renungkan menjadi dasar bagi kita untuk bertindak, berkata-kata, bersikap, bahkan membuat keputusan. Dan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk hidup kita, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Dan selanjutnya kita gunakan profesi yang kita miliki untuk kita menjadi ahli-ahli warisnya Tuhan. Yang terus membawa kebangunan demi kebangunan dimanapun kita berada. Bapak, kami sudah mengetahui hatimu. Kami jemaat Tuhan di Lembang pada saat ini Tuhan. Kami mau kembali lagi membuat komitmen kepada Tuhan. Tuhan, ini kami, ini hidup kami, ini diri kami. Ini kami yang sudah Engkau warisi dengan kebenaran-Mu. Sudah Kau warisi dengan hati dan pikiran serta perasaan-Mu Tuhan. Kami mau mengambil perasaan, hati dan pikiran Tuhan itu dalam hati kami. Masuk menjadi kebagian dari hidup kami. Membuat kami digerakkan oleh perasaan-Mu, digerakkan oleh hati-Mu, digerakkan oleh pikiran-pikiran-Mu Tuhan. Saat kami melangkah keluar dari tempat ini, kami kembali ke rumah tangga kami kembali ke keluarga besar kami kembali ke profesi kami kembali kepada lingkungan kami. Kami menjadi orang-orang yang terus mengerjakan hatimu, mengerjakan pikiranmu, mengerjakan perasaanmu Tuhan. Bawa kami untuk tidak egois. Bawa kami untuk terus Bapa melihat kebutuhan sekeliling kami dengan cara-cara yang sederhana, dengan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan. Buat kami peka Tuhan, buat kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Mungkin yang kami kerjakan hanya sederhana, hanya kecil sekali. Tapi saat kami melakukannya dengan penuh kasih, kami melakukannya dengan penuh iman, itu akan memberikan dampak yang besar. Terjadi atas jemaat ini Tuhan. Terjadi atas jemaat ini. Mari jemaat bangkit berdiri dan kita mau terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk status kami sebagai ahli waris. Sejenak mari sama-sama setiap orang boleh bersyukur, berterima kasih untuk kepercayaan kita menjadi ahli warisnya. Bersyukurlah secara pribadi pada Dia. Berterima kasihlah pada Dia. Nyatakan kerinduan hatimu yang lebih dalam pada Dia. Mari sama-sama setiap orang boleh berkata-kata pada Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Jemaat Tuhan Lembang, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah persekutuanmu dengan Bapa, dengan Yesus Kristus, dan dengan Roh Kudus memampukan engkau menjadi orang-orang yang terus membawa kabar baik itu. Menceritakan kabar baik itu, menyampaikan hati Tuhan, menyampaikan kerinduan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi hatinya Tuhan kepada orang-orang di sekitarmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu. Dan semuanya diberkati dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan biarlah engkau menjadi orang yang beruntung oleh karena engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terjadilah demikian, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.